Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada dua poin penting di dalam tema kita hari ini, yakni tentang kejayaan Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Maka saya ingin mengatakan dulu, hadirin sekalian, juga pemirsa, pentingnya islamisasi ilmu. Maka latar belakangnya harus kita paham. Westernisasi atau pembaratan itu memiliki dua konsep penting yang menjadi wacana yang disebut dengan living discourse atau wacana yang hidup. Kenapa disebut demikian? Karena ini hidup di alam pikiran. Tentunya yang dimaksud di sini adalah hidup di alam pikiran kita, yang awalnya ini ada di barat. Dua wacana yang hidup itu adalah faham sekuler, yang kedua faham liberal. Jadi sekulerisme, liberalisme sejatinya bukan hanya ada di dalam buku-buku, tetapi dalam bentuk yang lebih halus itu hidup di alam pikiran generasi umat Islam sebagai bentuk penetrasi peradaban barat terhadap generasi umat Islam, menyusup melalui alam pikiran. Saya akan sederhanakan. Sekulerisme membuat manusia itu jauh dari agama, yang awalnya hanya memisahkan. Sedangkan liberal yang awalnya berupa kebebasan, ini menjadi anti otoritas, anti aturan. Dua pengalaman ini, dua paham ini lahir dari pengalaman masyarakat barat. Berawal dari konflik antara masyarakat barat dengan institusi keagamaan di masyarakat barat. sehingga mereka menjaga jarak dari institusi keagamaan. Itu adalah institusi
Maka secara tidak langsung dalam sejarah mereka menjauhi agama. Itulah yang melahirkan faham sekuler, sehingga karakternya jauh dari agama. Mereka lalu menggantinya dengan apa? Menggantinya dengan rasionalisme, bahwa yang awalnya mereka bersifat teosentris, Tuhan menjadi pusat segala-galanya, lalu karakter orang-orang itu setelah sekularisme itu menjadi antroposentris, manusia menjadi tolak ukur segala-galanya. Itulah yang nanti mendasari paham liberalisme, itu anti otoritas, anti aturan, anti ketentuan semua yang ada di luar diri manusia. Karena kebenaran ada pada diri manusia itu sendiri. Manusia itulah yang menjadi ukuran kebenaran. Dua karakter utama ini lalu menjadi paham sekuler dan liberal. Dua paham ini lalu menjadi wacana, mengalir melalui apa yang kita lihat dari barat, apa yang kita dengar dari barat, apa yang kita rasakan dari barat. Sampai dua paham ini termasuk menjadi warna dalam ilmu pengetahuan mereka. Dua hal yang mewarnai hal-hal yang pokok dalam kehidupan mereka ini adalah cara pandang kehidupan di barat dan ilmu pengetahuan di barat. Itulah yang tanpa sadar hadir, hidup, menjadi wacana yang hidup, menjadi bacaan yang hidup di alam pikiran generasi muda, generasi Islam saat ini. Maka yang rusak pertama kali adalah pandangan hidup tanpa sadar. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya Islamisasi ilmu, yakni untuk membersihkan ini semua. Saya akan urutkan lebih jelas bahwa pengaruh westernisasi itu konkret. Saya akan beri contoh. Menurut Profesor Zenoke Lantas, salah satu masalah yang mendasar bagi masyarakat modern saat ini adalah corruption of knowledge, kekeliruan dalam hal ilmu, kesalahan dalam hal ilmu, dalam memahami konsep ilmu. Kekeliruan dalam memahami ilmu ini menyebabkan manusia itu keliru dalam berilmu. Keliru dalam berilmu mengakibatkan keliru dalam bertindak. Mata rantai ini, rusaknya pengetahuan menyebabkan rusaknya paham ilmu. Rusaknya paham ilmu ini menyebabkan salahnya manusia dalam bertindak. Inilah yang disebut dengan loss of adab, hilangnya adab, yakni hilangnya kemampuan manusia untuk berbuat yang benar, bertindak benar, berperilaku benar. Akibatnya apa? Dari ilmu yang salah, berilmu yang salah, bertindak yang salah, mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Maka di sini tidak bisa kita lacak. Mengapa begitu tingginya pencapaian sains di barat itu, tetapi manusianya tidak bahagia? Rusaknya moral, rusaknya akhlak, rusaknya alam itu sebagai tanda, bukti
bahwa pencapaian pengetahuan atau sains dalam masyarakat barat itu ternyata tidak membawa mereka kepada kebahagiaan, kepada kebaikan. Nah, ini dicari. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tadi menyusupnya dua faham yang merusak, faham sekuler dan faham liberal. Ini tidak terkecuali hanya ilmu-ilmu sosial, bahkan ilmu-ilmu fisika. Dalam gugusan ilmu fisika sekalipun. Apa contohnya di sini? Jadi ini nanti berkaitan yang maksudnya diislamkan itu seperti apa. Maka akan kami coba jelaskan. Contoh dalam ilmu fisika, ilmuwan di barat itu melihat alam ini adalah materi belaka, hanya materi. Sehingga semua proses-proses yang terjadi di alam ini, yang lalu mereka sebut dengan hukum-hukum alam, itu hanyalah sebuah proses-proses materi bersifat mekanistik, hanya bersumber dari sebuah proses sebab akibat. Jadi disebutkan bahwa salah satu kesalahan yang paling fatal yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat dengan paradigma sekuler liberal itu adalah melakukan disenchantment of nature, menghilangkan pesona alam. Maksudnya adalah apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, alam ini hanya dipandang sebagai materi belaka. Padahal yang benar adalah alam ini bukan hanya materi belaka. Alam ini juga merupakan makhluk Allah. Alam ini juga merupakan tanda-tanda kehadiran, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bukan hanya materi. Sehingga yang dihilangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat dengan paradigma sekuler liberal itu adalah makna spiritual dari semua realitas yang nampak, dari semua fenomena yang terlihat ini, dari semua alam. Yang dihapus itu adalah makna spiritualnya, sehingga mereka menjadi sangat materialistik, empirik. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Sehingga dampaknya adalah pada semangatnya. Mereka karena memandang alamnya semata-mata hanya berupa materi belaka, mereka bisa memperlakukan alam sesuai dengan kehendak, kemauan, keinginan, nafsu belaka. Sehingga pencapaian apapun kajian terhadap hal-hal yang bersifat alam, materi, yang fisik ini tidak mengantarkan mereka kepada kefahaman tentang tujuan hidup, tetapi selalu bertanya, skeptis, ragu-ragu. Maka ilmuwan, kalau dulu abad ke-18, Laplace, seorang pakar astronomi dari Prancis, seorang astronom, pakar dalam ilmu astronomi, ditanya oleh Napoleon Bonaparte, di manakah pemeliharaan Tuhan terhadap alam? Laplace menjawab, maaf yang mulia, saya tidak melihat pemeliharaan Tuhan terhadap alam. Saya tidak menemukan. Dan hingga saat ini pun fisikawan
yang tersohor namanya saat ini. Stephen Hawking sendiri dalam bukunya Brief Story of Time masih bertanya, apakah alam ini memiliki pencipta? Kalaupun memiliki pencipta, apakah pencipta itu turut serta mengatur alam ini? Jadi hal-hal yang paling fundamental dalam sebuah bangunan ilmu ini, karena pengaruh sekulerisme dan liberalisme itu, hilang makna spiritual dalam disiplin-disiplin ilmu itu. Inilah yang nanti ketika disiplin-disiplin ilmu ini kita transfer, tanpa terasa bahwa warna dari ilmu itu telah hilang, makna spiritualnya telah hilang, dan itulah yang kita jadikan patokan saat ini, jadikan pedoman yang kita kagumi, yang tanpa sadar. Lihat, ilmu pengetahuan saat ini akhirnya menggiring kita kepada kondisi jiwa yang kering dari spiritualitas. Beda di dalam Islam. Orang Muslim itu dalam semua aspek kehidupannya tidak pernah lepas dari Allah. Semua tindakannya, semua perilakunya, perkataannya, bahkan yang difikirkan senantiasa dalam tuntunan Allah. Maka kita perhatikan, mari kita perhatikan petunjuk Allah di dalam surat Al-Imran ayat 197, ayat 91. Diawali dari ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Siapakah ulul albab yang disebut di sini? Lanjutan ayat inilah yang akan menjelaskan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan dalam hal penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari azab neraka. Jadi setiap melakukan observasi, penelitian, pengkajian, pendalaman, dan mencapai taraf tertinggi dari upaya yang dilakukan, menemukan penemuan, mengambil kesimpulan sementara dari temuan-temuan ataupun penelitian-penelitian ini, selalu diiringi dengan keyakinan sungguh ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sungguh Allah menciptakan ini tentunya tidak sia-sia. Untuk apa? Maka di dalam surat Fussilat yang dijadikan sebagai dasar tafsir kontinuitas. Jadi
Allah akan menunjukkan secara perlahan, step by step, bertahap, dari waktu ke waktu, tentang rahasia alam, rahasia Allah dalam penciptaan, rahasia sunnatullah dalam makhluk-makhluknya ini. Di dalam firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, di antara tanda-tanda ayat-ayat kami, kekuasaan kami di setiap ufuk, juga pada diri mereka, sampai menjadi nyata bagi mereka bahwa Al-Quran ini adalah hak adanya. Beginilah paradigma di dalam Islam tentang ilmu. Itulah yang memberikan perbedaan mendasar. Orang Islam melakukan observasi, mengkaji, meneliti, mendalami sesuatu. Setiap pencapaian akan menambah iman, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu berimplikasi kepada perilaku. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diisyaratkan salah satu karakter utama seorang alim yang disebut dengan ulama, seorang alim, seorang yang berilmu, itu adalah takut kepada Allah, sehingga tindakan-tindakannya adalah amal saleh. Inilah yang nanti menjadi gambaran di masa kejayaan Islam dulu. Tidak ada dikotomi seperti yang lahir dan muncul dari peradaban Barat, sehingga seorang ilmuwan itu muncul apa adanya, bisa multi talent. Seorang ahli fisika, seorang ahli astronomi, seorang yang ahli dalam ilmu kedokteran, tetapi seorang yang ahli dalam ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Salah satu dampak yang nyata dari dua faham tadi, sekuler dan liberal, yang menyusup kepada cara pandang hidup dan keilmuan orang Muslim. Kalau di Barat ini mengunjung menjadi orang sangat sekuler dan liberal, bahkan menjadi ateis, anti Tuhan. Di Indonesia ini dampak dari sekularisme dan liberalisme yang merusak cara pandang hidup umat Islam dan merusak konsepsi ilmu. Dampak yang sederhana ternyata hadir dalam bentuk apa? Split personality. Jadi bentuk jiwa yang terbelah. Melihat fisika adalah fisika, agama adalah agama, kedokteran adalah kedokteran, ulumuddin adalah ulumuddin. Itu terbelah seperti itu. Sehingga ada yang ahli dalam ilmu fisika, tetapi jauh atau tidak mampu memahami ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Ini yang terbelah. Melihat mentalnya jadi seperti itu. Karena fisika adalah untuk fisika, ilmu untuk ilmu. Padahal yang benar tidak seperti itu. Semua di dalam Islam itu terikat kepada akidah, sehingga semua aktivitas, termasuk aktivitas intelektual, itu bermakna ibadah, sehingga berangkat dari akidah. Karena Allah, demi Allah, untuk Allah, sehingga warnanya berbeda. Sehingga kalau kita menginginkan perbaikan ini, tentunya ada strategi-strateginya. Makna Islamisasi di sini tentu kita akan awali lagi
membersihkan cara pandang hidup kita dari pengaruh paham sekuler dan liberal. Yang kedua, juga membersihkan konsepsi ilmu kita dari paham sekuler dan liberal. Maka jika kita mampu melakukan ini, itulah makna yang sebenarnya kita melakukan Islamisasi. Karena begini, saya kembalikan sekarang, saya kaitkan juga sekaligus seperti penutup ini dengan kejayaan. Karena juga sebagian ada yang terlambat, mungkin saya akan mengulangi sedikit. Westernisasi itu memiliki dua wacana penting yang hidup. Saya katakan hidup karena hidup di alam pikiran, makanya disebut living discourse. Dua wacana penting ini adalah faham sekuler dan faham liberal. Saya sarikan intinya. Faham sekuler menjauhkan manusia dari agama, sehingga ini menjadi karakter bagi cara pandang dan ilmu di barat itu. Yang kedua, liberal ini adalah bersifat anti otoritas, berawal dari ingin bebas. Lalu bebas secara sebebas-bebasnya, bebas dari semua aturan atau ketentuan yang ada di luar dirinya, karena dijadikan manusia lah menjadi tolak ukur kebenaran. Hal inilah yang merusak cara pandang hidup dan konsepsi ilmu. Ketika cara pandang hidup dan konsepsi ilmu rusak atau tersusupi dua faham ini, atau terwarnai dua faham ini berdampak pada salahnya dalam berilmu. Salah dalam berilmu, salah dalam cara memandang, berdampak pada salah dalam bertindak. Inilah yang nanti disebut dengan istilah loss of adab, hilangnya adab, yakni hilangnya kemampuan manusia itu untuk bertindak yang benar. Sehingga dampaknya itu nyata. Apa yang dikerjakan, apa yang dari hasilnya dikembangkan itu tidak melahirkan kebahagiaan, tetapi penderitaan dan kesengsaraan. Indikatornya adalah jelas. Semakin melebar variasi ilmu ekonomi ini, kenapa? Semakin sengsara manusia. Kenapa? Ketidakadilan semakin nyata, semakin nampak. Rusaknya moral, rusaknya akhlak. Itu karena konsepsi-konsepsi, cara pandang sudah rusak. Standar-standarnya, tidak sadar kalau standar-standar yang digunakan itu salah. Dampak yang juga nyata adalah rusaknya alam. Karena tadi, contoh yang nyata dalam fisika misalnya, hal yang paling substantif, rusaknya konsepsi ilmu itu diawali cara memandang alam. Ketika ilmuwan barat menggambarkan fisika itu menafikan makna spiritual dari alam ini, lalu memandang alam ini, yang fisik ini hanya semata-mata materi belaka, hanya semata-mata dalam perspektif mekanistik semata. Semua proses-proses yang terjadi di alam itu hanya bersifat mekanistik, sebab akibat. Ini mengakibatkan sikap mengeksploitasi alam ini sesuai dengan keinginan. Jadi nafsu. Sehingga tolak ukur kerusakan diukur-ukur, semuanya diukur, semuanya diperkirakan. Itu berdasarkan apa yang hadir dari dalam diri manusia itu. Sehingga tegasnya sekularisme dan liberalisme ketika hadir dalam konsepsi semua cabang ilmu itu adalah salah satunya adalah
menafikan wahyu sebagai sumber ilmu. Mereka mengandalkan rasio. Inilah yang membuat warna pengetahuan mereka ini secara tidak sadar telah membawa manusia kepada penderitaan dan kesengsaraan. Termasuk misalnya dalam ilmu psikologi tentang manusia, menafikan semua informasi dari wahyu. Semua manusia hanya dilihat dari indikator-indikator yang nampak secara fisikal dan bisa dikonfirmasi secara empirik. Ketika mulai memasuki pada wilayah-wilayah yang sulit terukur, mereka melakukan positivisme, memasukkan angka sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang sulit diukur, agar semuanya bisa menjadi terukur. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar kerusakan dalam cara pandang hidup dan konsepsi ilmu. Maaf, ketika konsep paham-paham sekuler dan paham-paham liberal itu hidup di alam pikiran kita, generasi muslim, lalu menjadi nyata, nampak dalam perilaku, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam pendapat. Kalau kita mau meminjam teori Vogel, maka itu sebenarnya telah terjadi hegemoni, artinya telah terjajah. Ketika ada generasi Islam sudah berani menghujat kitab sucinya, artinya wacana itu telah hidup. Faham itu yang sekuler dan liberal itu telah hidup di alam pikirannya, sampai muncul dalam perkataan dan perbuatan. Apakah itu dalam bentuk institusi dan kebijakan, itu artinya telah terjadi hegemoni, artinya terjajah. Perilaku-perilaku misalnya, kadang-kadang tidak sadar, mencari tempat kos yang jangan dekat-dekat masjid kan? Gak enak kalau dekat-dekat masjid. Sebentar-sebentar nanti ada sekuler di situ secara tidak sadar. Ingin meniru perilaku masyarakat Barat. Kalau kita mau lihat sekarang dalam waktu dekat ini, ini waktu bersama ini ada Euro 2012. Lihat, saya beri contoh. Dalam ilmu sosial yang muncul, misalnya, ini pengalaman ini dituangkan oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkashid dalam bukunya ini. Jadi pada saat masih di Inggris dulu, di Manchester, di tepi kota Manchester itu melewati sebuah jalan besar, gitu ya, melihat sebuah spanduk besar, itu baliho, bertulis, ada di situ iklan sebuah klub sepak bola. Tidak asing lagi, tentunya adalah Manchester United saja. Ada gambar pemain bintangnya, kemudian di belakangnya itu ada gambar supporter Manchester United yang histeris. Bukan gambarnya yang menarik, tetapi ada tulisan di situ yang berbunyi begini tulisannya: "It's like religion." Itu seperti agama. Tulisan "It's like religion" dengan gambar seorang bintang sepak bola, tentunya dari klub Manchester United, dan di belakangnya itu ribuan supporter. Apa kira-kira yang terpikirkan oleh kita? Kira-kira apa yang terjadi kalau tulisan seperti itu, ada bintang klub sepak bola di Indonesia ini dengan bintang sepak bolanya, lalu di belakangnya itu
ada supertonnya gitu yang histeris, lalu ditulis seperti agama, dan itu dipasang misalnya di Jalan Kaliurang di sini atau di Jalan Tamrin di Jakarta. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa di Barat bisa seperti itu? Kenapa di Inggris bisa seperti itu? Dengan entengnya menyamakan klub sepak bola itu seperti agama. Karena faham sekuler dan faham liberal itu telah terbiasa, sudah menjadi warna, sudah menjadi karakter pada masyarakat mereka. Jadi agama itu sama dengan fanatisme. Jadi tidak melihat agama sebagai keyakinan lagi. Mereka menggunakan cara pandang sosial, dan itu berangkat dari rusaknya ilmu, konsepsi ilmu tadi. Akhirnya berdampak, memandang agamanya pun mereka seperti sebuah fanatisme belaka. Jadi seperti sikap sosial. Sekarang perhatikan, apakah di Indonesia itu baru wacana atau sudah terjadi? Karena mereka memiliki indikator sebagai bukti. Bentuk fanatisme itu adalah berani menyerahkan nyawanya itu demi klub sepak bola, sampai membunuh dan mati. Sekarang di Indonesia kita lihat, apakah ini sekedar wacana atau cuma yang hidup di alam pikiran, atau sudah konkret terjadi? Sudah terjadi. Gara-gara sepak bola, orang bisa membunuh, tega, berani membunuh, rela mati. Berarti indikator faham sekuler dan liberal di sebagian besar masyarakat kita, terutama orang-orang awam, itu telah menjadi penyakit kronis, hadir di alam pikirannya itu tanpa sadar, secara halus, melalui apa yang dilihat, melalui apa yang didengar, melalui apa yang dirasa, melalui media apa saja, sarana apa saja. Makanya ulama memfatwakan faham ini haram, karena menjelaskan bahaya faham ini tidak hanya pada konsepsi, bahasa-bahasa wacana di dalam buku, harus diurutkan. Setelah jelas, baru bisa mengapa terjadi seperti itu. Maka kita harus awas dalam hal ini, karena kenyataannya indikatornya telah benar-benar nyata terjadi. Baik, semoga yang sedikit ini menjadi pintu bagi kita untuk memahami kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita mampu membersihkan ini, lalu membangun keilmuan, membangun tradisi ilmu, juga kita lanjutkan dalam perilaku-perilaku kita, insya Allah kejayaan Islam bisa kita wujudkan. Peradaban Islam yang hakiki dapat kita tegakkan dengan benar. Tapi selama penyakit-penyakit ini yang hadir dalam alam pikiran kita itu, yang kadang-kadang tanpa kita sadari secara halus, tidak bisa kita bersihkan atau bahkan kita pelihara, maka sulit bagi kita untuk membangkitkan peradaban Islam ini dengan kuat, dengan benar, sehingga kejayaan Islam itu sulit kita wujudkan. Aku lupa ya. Mengapa menurut saya paham liberalisasi di Indonesia kok bisa tumbuh subur? Terus apa sih tujuan dari gencarnya orang-orang yang anti-Islam menyebarkan paham-paham tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham liberalisme di Indonesia subur dan anti-Islam itu gencar-gencarnya terhadap liberalisme. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana debat
meladeni, semakin menjadi argumentasi mereka sangat kuat. Dua pertanyaan dari Putra dan dari Putri. Kenapa paham liberalisme ini di Indonesia tumbuh subur? Yang kedua, mengapa mungkin ada sebagian dari umat Islam ini, tadi disebutnya apa? Menyebutnya apa? Yang anti Islam, kenapa? Menyebarkan. Yang orang yang anti Islam. Orang yang anti Islam menyebarkan liberalisme. Pertama, kalau saya simpulkan, ini ada salah satu jawaban. Darius Sagan dalam buku Cultural Schizophrenia, Islamic Society Confronting the West. Jadi dalam menghadapi penetrasi peradaban Barat itu, umat Islam itu di sini dibilang ada berbagai menjadi tiga. Dalam bahasa dia ini, kita meminjam saja. Ada yang lari ke masa lalu. Jadi orang yang melakukan outer untuk persiapan itu dibahasakan sebagai penakut, lari ke masa lalu. Lalu muncul dalam tampilan-tampilan seperti masa lalu. Anda mengerti lah ya, yang dimaksud oleh orang ini. Ya, baju, tampilan itulah. Kemudian yang kedua, mereka yang menghadapinya dengan berani, tapi penuh resiko. Sederhananya seperti kita inilah. Yang ketiga, orang yang menolak mentah-mentah sama sekali, pokoknya yang dari barat langsung cut. Kan tidak seperti ini. Sebetulnya kita tidak perlu melihat dengan kerangka pembagian yang dilakukan. Karakter mereka selalu membagi-bagi seperti ini. Maka saya hanya ingin menggarisbawahi kenapa tumbuh subur. Karena ketidaksiapan secara mental dan ilmu dari umat Islam ini untuk menghadapi serangan secara intelektual seperti itu. Lihat ya, contohnya dalam sejarah. Munculnya istilah politik balas budi. Sebetulnya bukan benar-benar membalas budi, bukan. Yang benar adalah penjajah yang dulu itu telah menemukan cara baru untuk menjajah kita, yang memungkinkan kita, apalagi mereka telah mengkondisikan kita untuk menjadi bodoh, sehingga telah mampu mengkondisikan kita menjadi tidak memungkinkan bagi kita menghadapi bentuk penjajahan baru itu, yaitu apa? Penjajahan melalui alam pikiran. Inilah ya, vokal yang sulit dipahami. Saya mencoba menjelaskan kepada Anda. Teori dia itu yang menggambarkan adalah begini. Ketika sebuah wacana dari sebuah peradaban, ya, peradaban barat memiliki dua wacana utama yang menjadi karakter mereka, faham sekuler dan faham liberal. Ketika dua wacana ini telah tertransformasikan ke alam pikiran generasi yang mereka inginkan, lalu wacana itu hidup di alam pikiran, mewujud dalam kata-kata, dalam perilakunya, dalam ide-idenya, dalam pendapat-pendapatnya, maka sejatinya telah terjadi hegemoni, telah terjadi penjajahan. Maka gak perlu kita semua ini diangkut ke Amerika untuk menjadi Amerika.
Ketika wacananya itu sudah hidup, kita sudah Amerika. Wacana itu sudah hidup di alam pikiran kita, sudah ter-westernized, sudah terbaratkan, nggak perlu diangkutkan. Kalaupun beberapa orang diambil ke barat untuk benar-benar diisi, didoktrin dengan prinsip-prinsip dan cara pandang hidup barat serta ilmu pengetahuan dan konsepsi ilmu barat, itu hanya untuk menegaskan agar yang awalnya hanya berupa wacana itu yang sangat mendasar dalam alam pikiran itu benar-benar menjadi nyata, hidup. Dan itu hidup juga, nyata juga terjadi juga dalam bentuk-bentuk industrialisasi. Konsep menata ekonomi negara, konsep menata politik negara terjadi. Maka kenapa subur? Dan kenapa mereka kian yang ateisme? Karena itu berkaitan dengan kepentingan mereka. Ini yang terjadi. Saya mau menjelaskan pada prinsip yang substantif, tidak bicara tokoh-tokoh, tidak bicara gerakan-gerakan. Itu hanya fenomena yang nampak dari sebuah peristiwa yang besar yang terjadi dalam alam pikiran generasi Islam. Lalu tentang bagaimana kita mengkontak, menjawab pendapat-pendapat mereka. Menjawab pendapat-pendapat mereka ini harus dengan ilmu, dengan kompetensi. Maka harus membaca, harus kuat, harus paham dasar-dasarnya. Tidak menutup kemungkinan kalian ini mampu menguasai dalam waktu yang tepat. Sekarang makanya selalu saya bawa ini misalnya buku-bukunya untuk menjelaskan. Satu penjelasan dalam buku ini dijelaskan saja aspek yang paling mendasar yang merusak peradaban Arab itu. Ketika menjelaskan salah satunya disebut corruption of knowledge, rusaknya, kekeliruan dalam hal ilmu, rusaknya ilmu atau kekeliruan dalam ilmu. Dalam satu buku dijelaskan. Kalau ingin merinci untuk masuk pada wilayah-wilayah sumber-sumber konsepsi ilmu, konsepsi peradaban, semuanya bisa dilihat dalam orientalis dan diabolisme pemikiran. Juga buku ini, kalau ini banyak sekali contoh-contoh, artinya bentuk-bentuk nyata dari di dalam perilaku sosial. Misalnya sebuah peristiwa ringan yang tadi masalah baliho kan, ketika membuat iklan dengan tulisan "It's a Life Religion". Salah satu contoh yang lain misalnya di sini adalah satu ketika Ustaz Hamid ini menghadiri pertemuan wali murid, kan anaknya juga sekolah di sana. Jadi bertemu wali murid orang-orang Inggris juga. Saat itu salah satu wali murid itu bertanya begini, Anda belajar apa di sini? Dijawab, teologi. Mendengar kata teologi itu seperti ketakutan. Lalu dia tidak diajak bicara lagi. Ketika mengambil makan apa, semua menghindar. Itulah yang lalu direfleksikan oleh sekarang. Kenapa orang Barat seperti itu terhadap agama? Ketika ditanyakan, sampai salah satunya mengatakan begini, nanti di sini jangan bicara agama ya. Di sini tidak boleh bicara agama. Penasaran, maka dicarilah penelitian-penelitian tentang masyarakat London saat itu. Salah satunya ditemui ternyata tingkat ketidakpercayaan terhadap agama dari waktu ke waktu itu naik
sampai yang terakhir menjadi 30%. Contoh yang lain, saat Dr. Hamid ini dipilih oleh pemerintah untuk masuk sebagai tim delegasi pemerintah dalam Kementerian Luar Negeri untuk menghadiri sebuah undangan di Austria untuk membicarakan tentang kerukunan beragama, tentang toleransi dan kerukunan beragama. Tentunya saat berbicara harus menjelaskan toleransi itu apa, lalu berbicara tentang Indonesia, karena Indonesia yang diberikan contoh. Begitu banyak agama, begitu banyak suku, begitu banyak kelompok masyarakat, begitu banyak ormas ataupun orpol, tetapi relatif damai, relatif. Maka selesai dijelaskan, di antara peserta lalu bertanya, dan pertanyaannya menjebak. Kenapa umat Islam di Indonesia bisa toleran, sedangkan umat Islam di sini tidak bisa toleran? Dia mengkritik orang Islam yang di Austria, padahal situasinya beda. Di Indonesia mayoritas, di Austria kan minoritas orang Muslim. Kulturnya bisa berbeda di latar belakang, karena sukunya juga beda. Ya. Pertanyaan ini menjebak. Maka saya memberikan contoh bagi yang bertanya tadi, bagaimana cara menjawabnya. Ini salah satu cara menjawab. Lihat, kalau Ustaz Hamid, bagaimana kira-kira menjawabnya? Kalau Ustaz Hamid menjawab begini, oh, karena Indonesia, orang-orang di Indonesia, umat Islamnya adalah begini, mengumpulkan dirinya. Siapa yang tersinggung? Orang Muslim di Austria. Kalau membuat perbedaan-perbedaan, itu seakan-akan mendikotomi. Ada Islam Indonesia, ada Islam Austria. Pertanyaan ini menjebak. Bahkan yang detil itu dari pertanyaan berbunyi begini. Bahkan saya, dia bilang, yang bertetangga dengan orang-orang Muslim di sini, itu merasa sangat tidak nyaman dengan mereka. Dan ini juga dialami oleh orang-orang yang lain di sini. Ya, artinya pertanyaan ini sangat tendensius dan menjebak. Lihat bagaimana Ustaz Hamid memberikan jawaban sekaligus mengembalikan pertanyaan itu kepada orang yang bertanya ini. Tentu akan saya jawab, tidak akan saya bilang bacalah buku ini. Itu iklan. Dia dijawab. Jawabannya itu telak, karena berkenaan dengan cara pandang hidup dan konsepsi ilmu serta bukti konkret dalam kehidupan sosial mereka. Ustaz Hamid menjawab ini. Maaf, Anda di sini, terutama sebagian besar masyarakat Barat, itu telah terbiasa hidup dengan konsep sekuler dan liberal, sehingga kepada orang-orang yang taat agama Anda menjadi tidak toleran. Ustaz Hamid ingin menunjukkan menjadi sekuler dan menjadi liberal tidak otomatis toleran. Ini memberi pelajaran. Buktinya adalah Anda dalam hidup Anda juga pada umumnya masyarakat Barat terbiasa dengan konsep sekuler dan liberal, sehingga Anda tidak terbiasa dengan orang-orang yang taat agama. Kalau dijelaskan lebih lanjut, sebetulnya mereka sudah mengerti. Bayangkan, mereka mengirimi makanan, tetapi kalau yang mereka kirim makanannya itu adalah daging babi, apa dimakan? Tidak. Mereka mengucapkan selamat hari raya, tetapi umat Islam tidak mungkin mengucapkan selamat Natal pada mereka, karena itu berkaitan dengan konsepsi akidah. Selamat Natal bukan kelahiran. Kelahiran siapa? Dan anak Tuhan. Apa orang Islam mengakui itu? Kan tidak. Maka itu yang membuat tidak bisa mengucapkan itu, tidak bisa mengatakan itu.
Bukan berarti tidak bisa berbuat baik dan toleran. Tidak bisa menjadi tetangga yang baik kalau ada keperluan sehari-hari, sakit atau apa, kalau tidak membantu, bukan seperti itu. Menjaga aurat tidak bisa telanjang seperti mereka di musim panas yang bisa berjemur di mana saja, di depan rumah, di tengah-tengah kota. Lalu tidak bisa seperti mereka lalu dianggap aneh atau membuat komunitas ini tidak. Itu yang ingin diberikan pelajaran kepada orang ini. Maka Ustaz hanya menjawab, Anda dan mungkin sebagian besar masyarakat Arab telah terbiasa dengan konsep sekuler dan liberal. Maka secara tidak langsung kita mengkritik. Anda mungkin tidak sadar, Anda menjadi tidak toleran terhadap orang yang taat agama karena Anda terbiasa dengan taat agama. Jadi sekuler dan liberal. Maka itu menjadi pelajaran penting. Maka tidak ada jawaban setelah itu. Tidak ada lagi pendapat karena langsung menghujam kepada kebiasaan hidup mereka. Ini jawaban cerdas. Kita mengambil pelajaran dari hal ini. Untuk memiliki kemampuan seperti itu, dia belajar membaca. Dan kita ini kan telah dimudahkan, bukunya sudah ada. Dulu tahun 94 ketika awal-awal kita berinteraksi dengan ISIS, kita bertanya, lalu bagaimana Pak? Nah, buku-buku yang harus kita baca yang untuk membantu kita memahami peta pemikiran itu, sehingga kita bisa mendudukkan orang-orang yang angkuh ini dengan kesalahannya ini, merasa bangga dengan kesesatannya ini, untuk kita luruskan. Sejak itulah perlu tulis itu, dan buku sudah banyak saat ini, tinggal dibaca. Dan dalam waktu bersamaan memahami konsep-konsep dasar dari setiap cabang ilmu yang menjadi disiplin pengetahuan kita. Dan selalu membaca, dan kita tradisikan membaca itu. Memang ada kalanya langkah yang paling tepat adalah tidak melayani sama sekali. Tidak melayani sama sekali. Contoh, bagi orang yang sudah memandang Al-Quran itu sama dengan teks biasa, nggak bisa ketemu sudah kita bicara, maka berdebat dengan dia tidak ada gunanya, percuma. Orang yang sudah membuat ilmu tafsir, orang yang sudah membuat ilmu Quran, tidak bisa kita bertemu, tidak bisa. Percuma menjelaskan kepada mereka itu, kecuali mereka masih mau berdialog dan memang benar-benar ingin mencapai kebenaran, mencari kebenaran. Ini ya, termasuk karakternya, kata mencari saya jadi teringat. Di barat itu ada karakter mencari kebenaran itu lebih penting dari kebenaran, sehingga mereka kemana-mana itu dalam semua disiplin ilmu itu bertanya, maka skeptis, apa iya? Jadi titik tolaknya itu ragu, makanya skeptisisme itu menjadi dasar semua. Dan yang ini muncul dari apa? Muncul dari sikap yang sangat empirik. Semua pembuktian itu harus dikonfirmasi bisa dikonfirmasi secara empirik. Nah itulah urutannya seperti yang saya jelaskan di awal dan contoh-contohnya. Dampaknya itu hanya sebuah perjalanan yang panjang dalam alam pikiran kita dan dalam konsepsi ilmu yang salah itu, sehingga muncul dalam perilaku-perilaku yang salah tadi. Jadi itu dari jawaban dua pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, yang pertama dari Iwan. Sejauh mana kita bisa menggunakan logika dalam mencari kebenaran dalam agama? Yang kedua dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Dari penjelasan Ustaz tentang paham sekularisme dan liberalisme yang tanpa disadari telah tumbuh pada pemikiran generasi muda, khususnya generasi muda Islam, sehingga kita harus sangat berhati-hati dengan buku-buku yang ditulis oleh ilmuwan Barat. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara kita selaku mahasiswa dalam memilah dan memilih teori-teori dari Barat
di mana kita tahu buku-buku panduan yang ada kebanyakan dari tulisan Ilmuwan Barat. Yang kedua, mengapa ulama Islam khususnya di Indonesia sangat kurang sekali dalam menulis buku-buku sebagai acuan panduan belajar di perguruan tinggi dan sekolah dasar, menengah, dan atas. Sejauh mana kita bisa menggunakan logika dalam mencari kebenaran dalam agama? Saya ingin menjelaskan dulu apakah yang dimaksud dengan logika itu. Karena rasio, konsep rasio atau reason nanti yang penggunaannya dalam proses logos menjadi ilmu logika. Kalau logika itu kan sederhananya bagaimana seseorang itu bisa berpikir lurus. Kan ada ya, kalau dalam belajar di filsafat, salah satu materi dasarnya adalah logika. Apa maksud berpikir lurus di sini? Kata muncul nanti kata-kata logis. Biasanya parameternya sekali lagi ketika dikonfirmasi itu jelas, bisa pengertiannya. Nah itu pasti ada warna di situ, empirik. Tapi saya ingin menunjukkan begini, konsep akal di dalam Islam itu tidak sama dengan konsep rasio di dalam peradaban Barat. Akal, aklun dari kata aqala yaqilu, untuk menjelaskan maknanya secara istilah itu berdasarkan wahyu ulama, juga berdasarkan hadis. Misalnya di dalam surat Al-Mulk, "Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Jika sekiranya kami itu mau mendengar atau naqilu. Nakil di sini apa diartikan? Bahasa Indonesia tidak mampu memberi arti. Maka lihat, ulama di sini berangkat dari makna secara bahasa dulu untuk menjadi pijakan, memahami makna secara istilah. Yang Al-Quran yang akan memberi makna istilah itu, wahyu yang akan menuntut. Sehingga di mana itu ini? Dari kata mukol artinya ikat, kata. Jadi dari kata ikol itulah nanti bermakna apa? Akal itu adalah sesuatu yang mengikat seseorang untuk tidak terjerumus dalam kesalahan. Jadi konsepsi akal adalah di sini sesuatu yang mencegah seseorang itu jatuh dalam dosa. Itu makna akal secara bahasa, belum secara istilah. Dari sekian ayat ada di dalam Al-Quran, yaitu akhirnya nanti dipahami bahwa akal itu adalah daya memahami, daya mengambil kesimpulan, daya yang menggerakkan moral. Maka konsepsinya nanti tidak terlepas dari tuntunan Al-Quran yang lain, yakni tentang konsep manusia. Karena akal ini dikaruniakan kepada manusia. Apa hubungannya akal ini dengan ruh? Itulah nanti menjadi penjelasan tentang ternyata akal ini adalah salah satu fungsi ruh. Nah, ketika kita berbicara tentang menggunakan akal, lalu kita tidak bicarakan dengan tataran logika, disitulah warnanya berbeda. Karena penggunaan akal di dalam Islam senantiasa dalam semangat naungan dan tuntunan wahyu,
Sehingga kalau dalam mencari kebenaran agama itu jelas dalam hal di akal adalah menerima kebenaran apa yang telah disampaikan wahyu. Karena wahyu itu kita imani betul kebenaran. Beda ketika akal ini digunakan untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Akal kita digerakkan untuk meneliti peristiwa demi peristiwa sampai yang terlihat ataupun yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Kan ada petunjuk yang di dalam Al-Quran. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Sehingga mata ini hanya menjadi jendela. Akal kita, daya kita ini akan menyimpulkan. Makanya konsepsi indera kita juga berbeda. Dalam hal memahami sunnatullah itu, temuan demi temuan itu tidak otomatis mengunci bahwa itulah yang terakhir, tidak. Karena apa? Bukan akal kita yang mengendalikan bahwa itu pasti yang kita ketahui, tetapi ketetapan Allah dan sunnatullah yang sejatinya yang berlaku pada alam itulah yang berlaku. Dalam hal itu, pengetahuan ilmu alam, ilmu ini semuanya tidak berhenti di dalam Islam. Disitulah akal digunakan untuk mencerna, memahami. Maka proses untuk interaksi, kemampuan, potensi-potensi intelektual, potensi-potensi ilmu di dalam diri kita, ketika kita kerahkan kepada alam, itu biasanya disebut konsep iqra, pembacaan. Tetapi pembacaan yang diiringi dengan mengagungkan, karena ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, maka itu disebut tilawah. Maka kata iqra dan tilawah itu disebut juga di dalam Al-Quran, dijelaskan. Sehingga ini menjadi bangunan yang khas. Bagaimana menggunakan akal dan bagaimana mengambil kesimpulan. Juga bagaimana kita ketika menerima informasi dari wahyu, dan bagaimana kita mengerahkan akal untuk mencerna kebenaran-kebenaran melalui alam fisik. Yang itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dalam hal ini tidak ada benturan, sehingga seakan-akan ketika ada temuan yang berlawanan dengan isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bisa memahami disitulah keterbatasan dan kelemahan akal, karena memang kita terbatas. Disitulah yang akan melahirkan sikap keinsafan. Makanya selalu ucapan masyarakat ilmuwan itu dalam kajian yang ketika mencapai suatu temuan baru atau prestasi puncak dalam aktivitas ilmiah itu selalu mengucapkan Rabbana wa balagha hadza baligh. Tentang sumber-sumber, sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang mulai melakukan islamisasi ilmu dalam bentuk-bentuk karya tulis langsung. Jadi juga tidak begini bahwa teori gerak, Newton, gravitasi, atau teori energi tidak lantas bagaimana? Tidak lantas juga seperti itu. Tetapi diawali dari konsepsi yang dasar tentang bagaimana memandang materi itu. Tetapi temuan-temuan sunnatullah itu tidak serta-merta difahami hanya proses mekanistik semata, sebab akibat semata, tidak. Tetapi itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tetapkan pada makhluk-makhluknya. Yakni salah satunya adalah pada fenomena alam ini, termasuk pada diri kita. Konsepsi itulah yang harus diluruskan, sehingga semangat menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, selalu ada warna ibadah di situ yang terintegrasi, nyata. Karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Bukan ilmu untuk ilmu, seni untuk seni, tidak. Semuanya akan diarahkan. Makanya nanti paradigmanya
parameternya, frameworknya, cara kerjanya, ukuran-ukurannya akan mengikuti. Banyak tentang diktat-diktat, terutama diktat sejarah, terutama karena banyak disalahpahami tentang sejarah Islam itu sudah ada bentuk-bentuknya yang sudah jadi diktat yang sekarang sedang dibahas di Departemen Pendidikan. Buku sejarah tentang Indonesia mendudukkan bagaimana sejarah Islam sudah diajukan dan sekarang dalam proses uji dan dikaji nanti melalui proses kritik mungkin akan didiskusikan sejarah dan sebagainya. Dalam ilmu yang lain saat ini sudah merintis, sebagian juga sudah ada. Salah satu yayasan yang sangat giat saat ini adalah FSDC di London, di Inggris. Itu juga bukan hanya buku-buku, tetapi sudah dalam bentuk museum sejarah sains, supaya adil, supaya kita paham. Karena kalau kita terputus dari sejarah ilmu pengetahuan umat Islam, kita kan tidak bisa menyatakan bagaimana ini. Maka itu di sana sudah ada dalam bentuknya konkret, dalam bentuk museum. Masalah satunya misalnya kalau ditanyakan kepada kita, siapa penemu teori bahwa air atau cair itu memiliki gaya dan tekanan? Kita kan semua pelajar pasti bisa menjawab Archimedes gitu. Tapi ketika ditanya siapa penemu, ilmuwan penemu bahwa udara itu pun memiliki gaya dan tekanan, orang bisa menjawabnya Torricelli. Tapi yang benar adalah Al-Khazi. Al-Khazi telah menemukan itu, telah mengklarifikasi itu 3 abad sebelum Torricelli, 300 tahun sebelum itu. Torricelli hanya mengulang, tetapi tidak pernah mau mengatakan dari mana dia mendapatkan itu. Itulah yang disebut naturalisasi, menyadarkan kepada diri mereka tanpa menyebut aslinya. Kalau disebut aslinya semuanya, itu akan ketemu Al-Biruni dan sebagainya. Termasuk gravitasi khusus 18 jenis logam itu, yang hitungan Al-Biruni saja hingga saat ini dengan hitungan saat ini, hasil hitungannya itu sebagian sama persis, yang sebagian lagi hanya selisih 2 poin, itu pun setelah koma. Nah, sudah ada langkah-langkah untuk sampai ke sana. Dan bukan berarti tanpa hambatan. Hambatannya berat. Salah satu hambatan beratnya adalah apa? Kalau pemimpin-pemimpin kita yang meletakkan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan, tentang materi pendidikan dan proses pendidikan, bagaimana menanamkan tujuan-tujuan pendidikan, tidak memahami, tidak menangkap ini, tidak memahami bahaya ini, sulit. Jangankan, bayangkan ada sebuah pelatihan dosen tentang metode mengajar. Ketika ditanyakan oleh pelatihnya, trainernya, apa tujuan pendidikan? Apa tujuan pendidikan? Di antara peserta itu ada yang menjawab, tujuan pendidikan, karena ini konteksnya adalah perguruan tinggi Islam. Dia dijawab, mencari ridha Allah. Itu seperti baru mendengar. Kemudian sulit berkata-kata trainernya. Bukan tujuan yang hakiki adalah itu. Dan ucapan itu yang paling tepat dari segala jawaban-jawaban standar. Bagaimana supaya anak didik secara kognitif, secara psikomotorik, secara afektif itu menyimpang standar-standar. Kalau itu kan masih, lalu apa setelah itu? Kalau sudah baik, lalu apa? Mereka langsung ke depan mencari ridha Allah, karena kehidupan orang muslim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejatinya seperti itu. Baik, ini mungkin karena waktu saya tidak bisa menanyakan
Saya mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ya. Semoga dari jawaban saya bisa dipahami, diambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan ini. Itu juga bagi yang bertanya. Maksud bagaimana memilah-milah ini ya tentulah kalau Anda sudah banyak berinteraksi, mulai membaca, itu akan terasa mana teori-teori yang memang harus kita ketahui pada disiplin ilmu tertentu harus diketahui, tetapi bukan sesuatu yang nanti dijadikan paradigma. Kita koreksi. Maka disitulah anda-andalah nanti. Maka saya berharap dari majelis ini lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang memenuhi standar-standar formal, misalnya harus S3 semuanya, S3 semuanya, dan lalu memberikan kontribusi perbaikan itu dalam bentuk-bentuk nyata, buku, kemudian mengaplikasikan ilmu itu dengan aku lupa lihat. Astagfirullahi wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.